Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Santo Jaya Tani. Marhaban ya Ramadan. Jadi bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kelancaran dan dapat menunaikan ibadah puasa hingga 1 bulan penuh. Ya, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan tanaman kacang panjang kita. Ini sudah mulai panen-panen ya. Kita lihat buahnya sudah mulai bagus, serta tanaman cabenya yang ada di bawah ini pun juga bagus ya kawan-kawan, dan sudah dipetik juga. Ini sudah habis dilakukan pemetikan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan pada teman-teman bahwa kalau nanam kacang ini kita bukan hanya dapat memanen dari buahnya saja. Nah, ini buahnya mulai banyak ya kawan-kawan. Akan tetapi dari daunnya pun juga laku ya kawan-kawan. Jadi ini mantap ya ini kacangnya. Jadi seperti ini perkembangan kacang kita. Ya, balik yang tadi, jadi daunnya ini pun juga laku ya teman-teman. Jadi ini bisa kita jual, dan untuk harganya itu kalau kita jual ke pasar itu berharga 2000 hingga 2500 ya kawan-kawan. Tapi kalau kita menjualnya di pengepul atau di agen itu 1000 hingga 1500. Nah, ini seperti ini cara mengambilnya ini. Nah, sangat mudah ya kawan-kawan. Jadi tidak perlu menggunakan alat atau apapun, tinggal kita petik aja di ujungnya. Nah, seperti ini. Ini di sayur pun enak ya. Kalau orang Jawa di sayur bening katanya. Ini sangat enak. Ada juga yang dikasih santan, juga mantap juga ini. Nah, jadi kita lakukan pengambilannya seperti ini. Sangat mudah ya mengambilnya ya kawan-kawan. Nah, seperti ini dia. Nah, ini laku kita jual di pasar ini. Kalau orang Jawa itu bilangnya ini adalah lembayung atau bayung. Nah, itu daun yang masih muda-muda seperti ini. Kalau yang sudah tua ya tidak bisa dijual ya kawan-kawan. Jadi kita ambilin daun yang muda-mudanya ini. Nah, kemudian dapat kita jual. Mau dijual di pasar ataupun di agen, itu sangat menguntungkan. Coba kita bayangkan berapa ikat ini kalau kita ambilin semua ya. Kalau kita dapat saja sekitar 500 ikat itu dalam sekali trip pengambilan, itu udah berapa, dikalikan aja ya kan dengan yang harga di pasarnya itu. Nah, jadi dia ini berguna juga ya kawan-kawan. Jadi ketika kita mengambil daun-daunnya ini, buahnya itu dia akan terkena sinar matahari. Nah, seperti itu. Kita lihat banyak buah-buahnya yang berada di dalam sini. Nah, jadi kalau kita lakukan pengambilan itu
daun-daun yang mudanya itu dia buahnya akan bagus. Jadi tidak ada masalah di tanaman apabila kita mengambil daun-daun yang masih muda-mudanya itu. Malah bagus ya kalau kita kurangin. Tapi ya tidak kita ambil semua ya, kita kurangin saja hingga dia tidak terlalu rimbun. Ini seharusnya itu kita lakukan pengambilan daun-daun yang mudanya itu ya. Tapi karena berhubung kita tidak sempat melakukan pengambilannya ya, maka jadinya seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Ini pun masih alhamdulillah pertumbuhan kacangnya, walaupun tidak kita ambilin daun-daun muda yang di atasnya itu, masih bagus ya. Tapi kalau idealnya itu kita lakukan pengambilan itu daun-daunnya itu dapat kita petik seperti tadi. Terserah mau kalau di daerah teman-teman itu laku, bisa juga dijual. Kalau tidak ya dilakukan pembuangan saja. Jadi seperti ini. Nah, kalau saya itu memang tidak sempat ya untuk melakukan pengambilannya. Jadi bagi yang sempat itu, kalau memiliki kacang panjang itu, coba kawan-kawan diambilin saja yang ada daun-daun mudanya itu. Itu tidak apa-apa itu. Malah dia pertumbuhan kacangnya itu cepat dan bagus ya apabila kita lakukan pembuangan daunnya itu. Selain itu juga karena daunnya itu nanti berkurang, maka akan efisiensi di modalnya, karena kita melakukan penyemprotan itu tidak terlalu banyak ya. Jadi dapat untung berlipat-lipat ya. Udah daunnya bisa dijual, kemudian dapat mengurangi modal penyemprotan. Jadi kalau kita menyemprot itu menyemprot hama itu, dia langsung terkena ke buah kacangnya, jadi tidak terhalang oleh daun-daunnya itu. Jadi seperti itu. Kalau ada dari teman-teman yang menanam kacang panjang, coba saja dilakukan cara seperti ini. Ini insya Allah, karena dulu pernah juga kita lakukan seperti itu, dan hasilnya pun memang dia lebih maksimal. Karena buah-buah yang di atas ini itu kan banyak bunganya, dia jadinya cepat dan bagus. Seperti itu. Kalau tidak kita lakukan pembuangan itu ya bagus juga, tapi tidak sebagus apabila kita lakukan pembuangan daun yang ada di atas-atasnya itu. Jadi karena itu nanti untung kan, bisa kita jual juga. Nah, ini kita lihat kacangnya bagus sekali, panjang-panjang. Ini kita menanamnya itu jaraknya itu sangat jarang ya, tidak seperti biasanya saya menanam kacang. Ini kalau kita saya nanamnya seperti biasanya itu ya memang harus wajib dikurangi ya daunnya. Itu juga salah satunya tidak saya buangi, karena berhubung jaraknya pun tidak terlalu rapat. Nah, kita lihat seperti ini, dia agak jarang ya kan. Tapi kalau kita menanamnya lebih rapat dari ini, itu maka harus kita lakukan pembuangan. Apabila tidak kita lakukan pembuangan itu, biasanya kadang buahnya itu dia tidak sempurna, itu bengkok-bengkok, dia biasanya seperti itu, karena dia terhalang oleh daun-daun itu. Jadi pertumbuhannya itu kurang sempurna, serta biasanya itu ulat sangat suka di situ. Jadi
biasanya terserang ulat itu lebih ganas daripada biasanya. Jadi mungkin sekian dulu ya video kita pada hari ini. Mungkin nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.